Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Widya. Di sini kita akan membahas topik yang sangat-sangat penting, yaitu tentang peralihan lahan ke sektor pariwisata Bali. Bali dikenal sebagai pulau wisata yang indah. Tahukah kalian bahwa dulunya pertanian adalah sektor utama di sini? Seiring berkembangnya pariwisata, terjadi perubahan besar dalam penggunaan lahan. Mari kita bahas lebih dalam. Sejak beberapa dekade terakhir, lahan pertanian di Bali terus menyusut. Banyak sawah yang berubah menjadi hotel, villa, dan destinasi wisata lainnya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2018, luas lahan pertanian di Bali tinggal 78.626 hektar. Dan angka ini akan terus menurun. Tentu saja, pariwisata membawa banyak manfaat bagi kita, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, lapangan kerja baru. Namun, ada tantangan besar yang perlu kita perhatikan. Dampak sosial dan lingkungan. Pertama, menurunnya jumlah petani muda. Banyak generasi muda Bali yang lebih memilih bekerja di sektor pariwisata karena dianggap lebih menjanjikan. Akibatnya, generasi petani semakin berkurang. Kedua, berkurangnya lahan pertanian ini juga berdampak pada ketahanan pangan. Jika tren ini terus berlanjut, Bali bisa semakin bergantung pada impor bahan pangan dari luar daerah karena semakin tingginya permintaan atas dari industri seperti industri restoran yang membutuhkan banyak bahan sedangkan petaninya sedikit. Dan yang ketiga, dampak lingkungan. Konversi lahan pertanian mengancam sistem irigasi tradisional Bali, yaitu subak, yang merupakan warisan budaya dunia. Selain itu, berkurangnya ruang hijau juga berdampak pada keanekaragaman hayati lokal. Jadi, apa solusinya? Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan agrowisata. Apa itu agrowisata? Agrowisata adalah ketika kita menggabungkan sektor pertanian dengan pariwisata. Dengan ini, lahan pertanian akan tetap terjaga, tetapi juga bisa menjadi daya tarik wisata. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan perlindungan untuk lahan produktif agar pertanian tetap lestari. Dengan keseimbangan yang baik, ekonomi Bali bisa berkembang tanpa merugikan lingkungan dan ketahanan pangannya. Ini adalah dokumentasi salah satu wilayah di Nusa Penida pada tahun 2025. Inilah kondisi di wilayah yang sama, namun ini pada tahun 2019. Terlihat bahwa di sini konstruksi baru dimulai dan masih banyak lahan yang kosong. Gambar pada tahun 2013 menunjukkan bahwa pada tahun ini pariwisata belum semaju tahun-tahun berikutnya. Pohon-pohon masih terlihat asri. Itulah contoh dari peralihan lahan ke sektor pariwisata Bali, khususnya di Nusa Penida. Semoga dengan materi yang saya paparkan tadi dapat meningkatkan kesadaran kita tentang keberlangsungan lingkungan sekitar. Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Peralihan lahan pertanian ke sektor pariwisata memang membawa tantangan yang besar, tapi bukan berarti tidak ada solusinya. Kita semua bisa berkontribusi dengan mendukung pertanian lokal dan wisata yang berkelanjutan. Bagaimana menurut kalian? Apakah pariwisata dan pertanian bisa berjalan berdampingan? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and comment.